Di sebuah desa terpencil, terdapat sebuah sumur tua yang tak pernah kering, bahkan selama musim kemarau panjang. Sumur tersebut tidak hanya menjadi sumber kehidupan bagi warga desa, tetapi juga menyimpan rahasia besar yang diwariskan oleh leluhur mereka. Air yang mengalir dari sumur itu dipercaya memiliki kekuatan magis yang menjaga keseimbangan alam dan kehidupan di sekitar desa. Damar, seorang pemuda yang tumbuh besar di desa itu, mulai menyadari adanya kekuatan yang lebih besar di balik sumur tua tersebut. Setelah menemukan petunjuk-petunjuk misterius, ia menyadari bahwa sumur itu memiliki kaitan erat dengan sejarah leluhur yang menjaga keseimbangan antara manusia dan alam. Mari lanjut ke cerita lengkapnya. Pada zaman dahulu, sumur ini bukan hanya sekadar sumber air bagi warga desa. Ada kepercayaan bahwa sumur ini memiliki kekuatan magis yang dapat membawa berkah atau malapetaka, tergantung pada siapa yang mengaksesnya dan bagaimana mereka melakukannya. Banyak yang percaya bahwa ada makhluk gaib yang menjaga sumur ini, memberikan air bagi yang membutuhkan, tetapi juga menghukum mereka yang tidak menjaga keseimbangan alam. Seiring berjalannya waktu, cerita tentang sumur ini berkembang, dan tak sedikit yang datang dari jauh untuk melihatnya. Namun, ada satu hal yang selalu menjadi misteri bagi warga desa. Siapa yang pertama kali menggali sumur itu? Bagaimana bisa sumur tersebut tetap mengalirkan air meski sudah berusia ribuan tahun? Tak ada yang tahu pasti, karena legenda tentang asal-usul sumur itu hanya diwariskan secara lisan dan terpecah menjadi berbagai versi. Yang pasti, sumur ini telah menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat desa. Sumur ini menjadi sumber kehidupan, namun juga menjadi pusat rasa takut. Orang tua selalu memperingatkan anak-anak mereka untuk tidak bermain terlalu dekat dengan sumur, karena mereka percaya bahwa makhluk gaib yang menjaga sumur tersebut tidak suka dengan orang yang tidak tahu aturan. Bahkan, ada cerita tentang seseorang yang pernah mengganggu sumur ini dan tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Cerita ini semakin menambah misteri tentang sumur yang tak pernah kering. Dengan berlalunya waktu, meskipun banyak yang datang untuk menyelidiki, tak ada seorang pun yang mampu mengungkapkan rahasia di balik sumur itu. Beberapa orang percaya bahwa sumur ini adalah hadiah dari para dewa, sementara yang lain berpendapat bahwa itu adalah hasil dari suatu perjanjian kuno yang dibuat oleh leluhur mereka. Namun, seiring dengan cerita yang terus berkembang, satu hal tetap jelas. Sumur tua ini adalah bagian dari warisan yang tak bisa dipisahkan dari kehidupan mereka. Namun, suatu hari, seorang pemuda bernama Damar yang baru saja kembali ke desa setelah bertahun-tahun merantau, mendengar cerita tentang sumur ini. Penasaran dengan legenda yang selama ini hanya menjadi cerita, Damar merasa ada sesuatu yang lebih dalam yang perlu ia ketahui tentang sumur tersebut. Keinginan untuk mengungkapkan rahasia yang tersembunyi membuatnya memutuskan untuk menyelidiki sumur itu lebih dalam. Damar adalah seorang pemuda yang cerdas dan berani. Dia percaya bahwa tidak ada hal yang tak bisa dijelaskan dengan logika dan akal sehat. Namun, saat ia mulai mendekati sumur, sesuatu yang aneh terjadi. Suasana sekitar sumur terasa sangat berbeda, seperti ada kekuatan gaib yang sedang memperhatikannya. Ketika ia melihat ke dalam sumur, ia merasakan getaran yang tidak bisa dijelaskan. Sejak saat itu, Damar tahu bahwa ia tidak hanya berhadapan dengan sebuah sumur biasa, tetapi dengan sesuatu yang jauh lebih besar dari yang ia bayangkan. Damar tak bisa berhenti memikirkan sumur itu. Dalam benaknya, ada suara yang terus menggema, memanggilnya untuk menggali lebih dalam. Ia merasa bahwa di balik sumur itu tersimpan sebuah rahasia besar yang tak boleh dibiarkan terkubur. Keinginan untuk mengungkap kebenaran ini mendorongnya untuk berbicara dengan orang-orang tua di desa, yang dikenal sebagai penjaga tradisi dan cerita-cerita kuno. Setiap orang tua yang ia temui memberinya cerita berbeda tentang sumur tersebut. Namun ada satu hal yang sama dalam semua cerita. Sumur itu memiliki kekuatan untuk mengabulkan permohonan bagi mereka yang memahami cara menghormatinya. Namun, mereka juga memperingatkan Damar untuk tidak terlalu penasaran, karena banyak orang yang mencoba mencari tahu rahasia sumur ini justru menemui nasib buruk. Damar, yang tak takut akan ancaman tersebut, memutuskan untuk tetap melanjutkan pencariannya. Pada malam hari, setelah semua orang tertidur, Damar kembali ke sumur. Kali ini, ia membawa obor dan beberapa peralatan untuk menggali di sekitar sumur, berharap bisa menemukan petunjuk yang hilang. Saat ia mulai menggali tanah di sekitar sumur, ia menemukan sesuatu yang sangat aneh. Sebuah batu besar yang tertutup lumut dan terlihat sangat tua. Batu itu memiliki ukiran yang tak bisa ia pahami, seolah-olah itu adalah tulisan kuno yang telah dilupakan oleh waktu.
Damar mencoba untuk mengangkat batu itu, namun tiba-tiba terasa ada daya yang menahannya. Seperti ada kekuatan yang melawan usahanya. Ketika ia menyentuh batu itu dengan telapak tangan, sebuah getaran kuat terasa di seluruh tubuhnya, dan seketika itu juga, sebuah suara yang dalam dan berat terdengar dari dasar sumur. Suara itu berbicara dengan bahasa yang tidak bisa ia mengerti, namun Damar merasa seolah-olah ia sedang dipanggil. Ketakutan mulai merayapi Damar, tetapi rasa ingin tahu yang kuat mengalahkan semuanya. Ia merasa bahwa ini adalah saat yang tepat untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi di balik sumur ini. Dengan hati-hati, ia menurunkan tubuhnya ke dalam sumur, mengikuti suara yang semakin keras terdengar. Namun, saat ia mulai turun lebih dalam, cahaya obornya mulai redup, dan kegelapan yang menelan semuanya semakin terasa pekat. Akhirnya, Damar sampai di dasar sumur, di mana ia menemukan sebuah pintu batu yang tertutup rapat. Pintu itu memiliki ukiran yang sangat mirip dengan yang ada pada batu besar yang ia temui sebelumnya. Namun, berbeda dengan batu yang hanya bisa ia rasakan, pintu ini tampak seperti mengundangnya untuk membuka dan melihat apa yang tersembunyi di dalamnya. Damar, dengan tangan gemetar, mulai mendorong pintu itu. Ketika pintu terbuka, sebuah cahaya terang muncul dari dalam, dan Damar merasa seperti diseret oleh kekuatan tak terlihat. Tanpa bisa melawan, ia terbawa masuk ke dalam sebuah ruangan yang sangat luas, dengan dinding yang dihiasi oleh ukiran-ukiran yang sangat indah, namun penuh dengan makna misterius. Di tengah ruangan itu, Damar melihat sebuah patung besar yang terbuat dari batu. Patung itu menggambarkan seorang wanita dengan wajah yang sangat damai, namun ada sesuatu yang aneh pada matanya, sebuah pancaran kekuatan yang sangat kuat. Damar mendekati patung itu, dan seketika itu juga, ia merasa sebuah kehadiran yang sangat kuat di sekitarnya, seolah-olah ia sedang berada di hadapan sesuatu yang lebih besar dari sekadar manusia atau dewa. Saat Damar mendekati patung tersebut, sebuah suara tiba-tiba bergema di seluruh ruangan. Suara itu datang dari patung wanita, yang perlahan mulai bergerak. Damar terkejut dan mundur beberapa langkah, namun suara itu menenangkannya. "Jangan takut, anak muda." Suara itu berkata dengan lembut, meskipun terdengar seperti datang dari kedalaman yang sangat jauh. "Aku adalah penjaga sumur ini, dan kau telah memilih untuk mengungkap rahasia yang telah lama tersembunyi." Damar merasa bingung, namun ia tak bisa menghindar dari kenyataan bahwa ia sekarang berada di dalam suatu tempat yang sangat misterius. "Apa yang sebenarnya terjadi di sumur itu?" tanya Damar dengan suara bergetar. "Mengapa sumur ini tak pernah kering? Apa yang ada di dalamnya?" Patung wanita itu tersenyum, dan dalam sekejap, ia berubah menjadi sosok seorang wanita yang sangat cantik, namun wajahnya tetap memancarkan aura mistis. "Sumur ini adalah pusat kehidupan dan kematian," jawab wanita itu dengan suara yang lembut, namun penuh kekuatan. "Air yang tak pernah habis itu adalah simbol dari siklus alam yang tak terputus, antara hidup dan mati. Namun, tidak semua orang bisa memahaminya." Damar semakin bingung. Tetapi wanita itu melanjutkan, "Sumur ini juga merupakan penanda dari keseimbangan dunia. Jika ada yang mencoba merusaknya, maka dunia akan terancam. Tetapi jika ada yang memahami dan menjaga keseimbangan ini, sumur akan terus memberikan kehidupan." Wanita itu kemudian mengajukan sebuah pertanyaan yang membuat Damar terkejut. "Apakah kau siap untuk menerima rahasia ini, anak muda? Apakah kau siap untuk menjaga keseimbangan ini?" Damar terdiam. Ia menyadari bahwa ia sedang dihadapkan pada keputusan besar yang akan mempengaruhi bukan hanya hidupnya, tetapi juga nasib seluruh desa dan dunia di sekitarnya. Damar berdiri terdiam di hadapan sosok wanita yang baru saja mengungkapkan bahwa sumur itu bukan hanya sekedar sumber air, tetapi juga merupakan pusat dari keseimbangan alam. Seluruh tubuhnya terasa kaku, seolah-olah ia sedang berhadapan dengan sebuah kenyataan yang jauh lebih besar daripada dirinya. Pertanyaan yang diajukan oleh wanita itu menggantung di udara, dan Damar merasa seolah waktu berhenti sejenak. Ia bisa merasakan beban yang begitu berat, sebuah pilihan yang harus ia ambil, yang akan mengubah hidupnya selamanya. "Saya siap," jawab Damar dengan suara yang sedikit gemetar, meskipun hatinya dipenuhi rasa ragu. Keputusan untuk menerima rahasia yang tersembunyi di balik sumur itu bukanlah hal yang mudah. Damar tahu bahwa menjaga keseimbangan dunia bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan sembarangan, dan ia merasa terintimidasi oleh tanggung jawab besar yang akan ia emban. Namun, di sisi lain,
Rasa ingin tahunya tentang sumur yang tak pernah kering itu mengalahkan rasa takutnya. Wanita itu tersenyum, dan dengan gerakan lembut, ia mengulurkan tangannya. "Kalau begitu, ikuti aku," katanya. Tanpa berkata lebih lanjut, ia mulai berjalan menuju ujung ruangan yang tersembunyi di balik bayangan, dan Damar, meskipun masih penuh kebingungan, mengikuti langkahnya. Saat ia berjalan mengikuti wanita tersebut, ia menyadari bahwa dinding-dinding ruangan itu mulai berubah. Ukiran-ukiran kuno yang sebelumnya tampak statis kini hidup, bergerak seolah menceritakan kisah-kisah yang tak terungkapkan selama berabad-abad. Damar merasa seolah ia berada di dalam sebuah dunia lain yang penuh dengan rahasia dan keajaiban. Setiap langkah yang ia ambil seolah membawa dirinya lebih dalam ke dalam inti dari dunia yang tersembunyi di bawah permukaan. Ketika ia tiba di ujung ruangan, ia mendapati sebuah gerbang besar yang tertutup rapat. Gerbang itu terbuat dari logam hitam yang terlihat sangat tua, namun sangat kokoh. Di atas gerbang, terukir sebuah tulisan yang tampaknya adalah bahasa kuno yang tak pernah ia lihat sebelumnya. Wanita itu berdiri di depan gerbang dan mengangkat tangannya. Tanpa ada gerakan fisik yang jelas, gerbang itu perlahan-lahan terbuka, seolah-olah diberi kehidupan oleh kekuatan gaib. Damar merasa kagum dan terpesona oleh pemandangan itu. Apa yang akan ia temui di balik gerbang ini? Apa yang ada di baliknya yang begitu penting, hingga dijaga dengan begitu ketat? "Ini adalah tempat di mana kekuatan alam disatukan," ujar wanita itu dengan suara yang tenang namun penuh wibawa. "Hanya mereka yang benar-benar memahami keseimbangan yang dapat memasuki tempat ini. Kamu, Damar, adalah yang terpilih. Namun ingatlah, kamu tidak hanya membawa pengetahuan, tetapi juga tanggung jawab. Keseimbangan alam ada di tanganmu, dan apapun yang terjadi setelah ini akan tergantung padamu." Damar mengangguk. Meskipun hatinya masih penuh dengan keraguan dan rasa takut, ia tidak tahu apakah ia benar-benar siap untuk mengambil tanggung jawab sebesar itu. Namun, rasa ingin tahu dan panggilan yang ia rasakan untuk menjaga dunia dan desa tempat ia tinggal membuatnya melangkah maju dengan tekad. Dengan satu langkah, ia melangkah melewati gerbang tersebut dan memasuki dunia yang lebih misterius lagi. Begitu ia melewati gerbang, Damar mendapati dirinya berada di sebuah ruangan yang sangat luas. Di tengah ruangan itu, terdapat sebuah kolam yang airnya bersinar dengan cahaya yang tidak biasa. Air di kolam itu tampak bergerak sendiri, berputar-putar seolah dipengaruhi oleh kekuatan yang tak terlihat. Di sekeliling kolam, terdapat patung-patung besar yang menggambarkan makhluk-makhluk legendaris dari berbagai elemen alam, air, api, tanah, dan udara. Mereka tampak seolah hidup, dengan mata yang memancarkan cahaya yang tajam dan penuh arti. "Sekarang kamu berada di pusat kekuatan," kata wanita itu, suaranya bergema di seluruh ruangan. "Di sini, segala sesuatu yang terkait dengan kehidupan dan kematian bertemu. Setiap elemen alam memiliki penjaga dan keseimbangan yang harus dijaga. Air yang tak pernah habis di sumur itu berasal dari sini. Namun, untuk memahami lebih jauh, kamu harus terlebih dahulu memahami esensi dari setiap elemen ini." Damar menatap kolam itu dengan penuh rasa ingin tahu. Di dalamnya, ia bisa melihat gambaran-gambaran yang aneh dan misterius, seperti potongan-potongan ingatan yang terlupakan. Gambaran-gambaran itu berputar-putar, menari-nari dalam air, namun hanya beberapa detik sekali, muncul dengan jelas dan kemudian menghilang kembali. Damar merasa ada sesuatu yang sangat penting tersembunyi di dalam kolam itu. Sesuatu yang harus ia temukan jika ia ingin mengungkapkan kebenaran di balik sumur yang tak pernah kering. "Sebelum kamu dapat melangkah lebih jauh," lanjut wanita itu, "kamu harus menghadapi ujian dari setiap elemen. Hanya dengan menghadapinya, kamu akan mengetahui sejauh mana kamu siap untuk menerima tanggung jawab yang datang dengan kekuatan ini. Setiap elemen memiliki tantangan tersendiri. Kamu harus melalui mereka jika ingin memahami keseimbangan alam dengan benar." Damar mengangguk dengan tekad yang semakin bulat. Ia tahu bahwa perjalanan ini akan sangat berat, tetapi ia tidak bisa mundur lagi. Ia harus melangkah maju, karena tak ada jalan lain jika ia ingin mengungkapkan rahasia sumur itu dan menjaga keseimbangan yang ada. Damar berdiri di depan kolam yang bersinar, di mana setiap riak air tampak menyimpan misteri. Ia merasa hati dan pikirannya dipenuhi oleh ketegangan. Seolah alam semesta itu sendiri menatapnya, menguji kesiapannya untuk menerima kekuatan besar yang disembunyikan di dalam sumur tua yang tak pernah kering. Wanita yang tampaknya menjadi penjaga tempat ini menjelaskan bahwa air adalah unsur pertama yang harus Damar hadapi,
karena air adalah simbol kehidupan dan kematian, sesuatu yang tidak bisa dilepaskan dari kehidupan manusia. Air adalah simbol dari aliran hidup, wanita itu berkata. Ia bisa menjadi sumber kehidupan atau sumber kehancuran. Kamu harus memahami bahwa air tidak dapat dikendalikan sepenuhnya. Sebagai penjaga keseimbangan, kamu harus belajar untuk berharmoni dengan alirannya, bukan untuk menaklukkannya. Tanpa memberikan banyak penjelasan lebih lanjut, wanita itu melambaikan tangannya ke arah kolam, dan seketika, permukaan air bergelombang. Dari dalam kolam, muncul sosok yang sangat besar, makhluk yang tampaknya terdiri dari air yang bergerak bebas. Makhluk itu berbentuk seperti naga besar, dengan tubuh yang terbuat dari gelombang-gelombang air yang terus berubah bentuk. Matanya memancarkan cahaya biru yang tajam, menatap Damar dengan penuh rasa penasaran. Ini adalah ujianmu, kata wanita itu. Kamu harus melawan naga air ini dan membuktikan bahwa kamu bisa menjaga aliran kehidupan dengan bijaksana. Jangan melawan air dengan kekuatanmu, tetapi dengan kebijaksanaanmu. Hanya dengan itu, kamu akan mampu mengatasi ujian pertama. Damar merasa seolah darahnya berhenti mengalir sejenak saat naga air itu mendekat. Sosok naga itu tampak begitu kuat dan menakutkan. Namun Damar sadar bahwa ia tidak boleh panik. Ia harus tetap tenang dan berpikir jernih, karena ini adalah ujian untuk memahami elemen pertama dari alam. Ia menarik napas panjang, menenangkan dirinya, dan mencoba meresapi segala yang ada di sekitarnya. Ia harus menemukan cara untuk berkomunikasi dengan makhluk itu, bukan hanya untuk melawannya. Makhluk itu mendekat dengan cepat, dan Damar merasa angin yang datang dari tubuh naga itu membawa kekuatan yang luar biasa. Namun, bukannya menyerang, Damar malah membuka tangannya dan berusaha merasakan aliran air yang ada di dalam tubuhnya. Ia mencoba menyesuaikan napasnya dengan gelombang air yang bergerak. Sambil menatap mata naga itu, Damar berusaha untuk menjadi satu dengan aliran air, merasakan ketenangan yang datang dari dalam kolam. Lama-kelamaan, naga air itu mulai melambat. Gelombang-gelombang yang tadinya besar dan ganas, kini berubah menjadi riak-riak lembut yang menyentuh permukaan tubuh Damar. Tanpa disadari, naga air itu berhenti bergerak agresif, seolah meresapi kedamaian yang ada di dalam diri Damar. Dengan perlahan, naga itu menghilang ke dalam kolam, dan air di sekitar Damar kembali tenang, seolah tidak terjadi apa-apa. Wanita itu tersenyum melihat apa yang telah terjadi. Kamu telah berhasil melewati ujian air. Kamu telah memahami bahwa air tidak bisa dikendalikan dengan kekuatan, tetapi dengan keseimbangan. Keseimbangan itulah yang akan membantumu menjaga dunia ini. Damar merasa lega, namun ia tahu bahwa ujian berikutnya tidak akan lebih mudah. Setelah melewati ujian air, Damar merasa sedikit lega, namun ia tahu bahwa tantangan yang lebih besar masih menunggunya. Wanita itu kembali muncul di hadapannya dengan tatapan serius yang menyiratkan bahwa ujian berikutnya akan lebih sulit. Kini, kamu akan menghadapi ujian kedua, katanya. Suara wanita itu bergema di dalam ruangan. Api adalah elemen kedua yang akan menguji ketangguhanmu. Ingatlah, api bukan hanya simbol kehancuran, tetapi juga transformasi dan pembaruan. Ia bisa membinasakan, tetapi ia juga bisa memberikan kehidupan baru. Ujian ini akan menguji kemampuanmu untuk mengendalikan ambisi dan keinginan yang membara di dalam diri. Tanpa berkata lebih lanjut, wanita itu mengangkat tangannya, dan di hadapan Damar, tanah mulai berguncang. Dengan gerakan yang cepat dan penuh kekuatan, sebuah formasi api muncul dari dalam tanah, membentuk sebuah arena yang luas. Di tengah arena tersebut, muncul sosok yang lebih besar dari manusia. Sebuah makhluk api yang terdiri dari api yang berkobar, tubuhnya mengeluarkan hawa panas yang terasa hingga ke tulang. Makhluk itu terlihat seperti raksasa api, dengan tubuh yang berkilauan dan berubah bentuk seiring dengan dorongan api yang ada di dalamnya. Matanya, yang memancarkan api yang membara, menatap Damar dengan tajam. Damar bisa merasakan panas yang begitu menyengat, seolah-olah api itu sendiri siap melahapnya. Suasana sekitarnya terasa begitu mencekam, dan udara di sekitar Damar menjadi semakin berat dengan setiap detak jantung yang berdetak cepat. Ini adalah ujian api, wanita itu melanjutkan, suaranya terdengar jauh dari tempatnya berdiri. Api adalah kekuatan yang tidak bisa diprediksi. Ia bisa memberi kehidupan, tetapi juga bisa menghabisi segalanya dalam sekejap. Kamu harus belajar bagaimana menyalakan api di dalam dirimu,
tetapi juga mengendalikannya agar ia tidak membakarmu. Hanya mereka yang memiliki kendali atas api yang akan dapat memahami esensi dari kekuatan ini. Damar berdiri di tengah arena api itu, merasa tubuhnya dibakar oleh panas yang luar biasa. Ia bisa merasakan api itu mendekat, memancar dari setiap sudut, memaksanya untuk tetap waspada. Namun, dalam kekhawatirannya, ia ingat kata-kata wanita itu tentang kontrol dan transformasi. Ia mengerti bahwa jika ia menyerah pada rasa takutnya, maka api itu akan menguasainya. Sebaliknya, jika ia bisa belajar untuk memanfaatkan api tersebut, ia bisa mengubahnya menjadi kekuatan yang menguntungkan. Dengan cepat, Damar mulai mencari cara untuk menenangkan hatinya. Ia menutup matanya sejenak, meresapi udara panas yang menyelimutinya. Ia memusatkan pikiran pada api itu, mencoba merasakannya bukan sebagai musuh, tetapi sebagai kekuatan yang bisa dikendalikan. Dalam sekejap, ia mulai merasakan getaran panas itu mengalir melalui tubuhnya, menyatu dengan setiap denyut nadinya. Perlahan, ia mulai membuka matanya dan melihat api itu tidak lagi sebagai ancaman, tetapi sebagai sebuah tantangan yang harus dihadapi dengan bijaksana. Makhluk api itu bergerak mendekat, tubuhnya semakin membesar dengan setiap langkah. Namun, Damar tidak lagi merasa takut. Sebaliknya, ia merasa kekuatan itu mengalir melalui dirinya, membimbingnya untuk melawan dengan cara yang lebih halus. Damar menatap makhluk api itu dan mulai menggerakkan tangannya dengan tenang. Sebuah aliran energi muncul dari dalam dirinya, seolah-olah ia mengendalikan api dengan kekuatan pikiran dan perasaan. Dengan gerakan yang lembut namun pasti, Damar mengarahkan api itu agar berputar mengelilinginya, membentuk lingkaran api yang menari-nari di udara. Ia merasa kekuatan api itu berputar di sekelilingnya, bukan lagi membakar, tetapi bergerak sesuai dengan kehendaknya. Makhluk api itu berhenti bergerak, seolah-olah terpesona oleh apa yang Damar lakukan. Api itu tidak lagi melahap, tetapi membentuk pola yang indah dan teratur. Setelah beberapa saat, api di arena itu mulai mereda, dan makhluk api itu mulai menghilang. Damar berdiri di tengah arena yang kini kosong, merasa bahwa ujian api itu telah berhasil dilalui. Ia merasa tubuhnya masih hangat oleh sisa-sisa panas, tetapi lebih dari itu, ia merasa seolah api itu telah menjadi bagian dari dirinya, sebuah kekuatan yang dapat ia kontrol dan arahkan sesuai dengan kehendaknya. Wanita itu muncul di hadapannya dengan senyuman puas. "Kamu telah berhasil melewati ujian api. Kamu telah membuktikan bahwa kamu bisa mengendalikan api yang membara di dalam dirimu, dan dengan itu, kamu bisa mengubahnya menjadi sesuatu yang baik. Api bukan hanya penghancur, tetapi juga pembaruan. Sekarang, kamu telah memahami esensi dari elemen kedua." Damar mengangguk. Meskipun ia masih merasa ada banyak yang harus dipelajari. Ujian api mungkin telah berlalu, tetapi ia tahu bahwa ujian berikutnya akan jauh lebih menantang. Namun, ia merasa lebih siap untuk menghadapi apapun yang datang, karena kini ia telah memahami betapa pentingnya keseimbangan dalam mengendalikan setiap elemen alam. Setelah ujian api yang telah dilaluinya, Damar merasa lebih kuat dan lebih siap untuk menghadapi apapun yang akan datang. Namun, perasaan tenang itu tidak bertahan lama. Wanita itu kembali muncul, kali ini dengan ekspresi yang lebih serius dari sebelumnya. "Kini, kamu telah berhasil mengendalikan api," katanya dengan suara yang bergema di udara yang hening. "Namun, elemen ketiga yang akan menguji kemampuanmu adalah angin. Angin adalah kekuatan yang tak terlihat, namun memiliki kekuatan luar biasa untuk mengubah segala sesuatu yang ada di hadapannya. Ia bisa membawa kehidupan, tetapi juga bisa membawa kehancuran. Untuk mengendalikannya, kamu harus belajar untuk memahami kebebasan dan fleksibilitas. Hanya mereka yang bisa menyesuaikan diri dengan angin yang akan menemukan kekuatan sejatinya." Wanita itu melambaikan tangannya, dan tiba-tiba, angin kencang mulai berhembus di sekitar Damar. Angin itu bukanlah angin biasa, melainkan angin yang berputar-putar dengan kekuatan yang luar biasa. Damar merasa tubuhnya seperti diterbangkan oleh kekuatan angin yang datang begitu cepat dan kuat. Suara angin itu terdengar seperti teriakan yang menggema, memaksa Damar untuk tetap tegak dan tak goyah. Ia merasa angin itu tidak hanya menguji tubuh fisiknya, tetapi juga menguji ketahanan mentalnya. "Angin adalah ujian yang berbeda dari api," wanita itu melanjutkan, suaranya lebih jelas di tengah deru angin yang kuat. "Angin tidak bisa dilihat dengan mata, namun ia bisa dirasakan di setiap sudut dunia.
Ia membawa perubahan yang tak terduga, membawa berita dari tempat yang jauh, dan menghubungkan segala sesuatu di dunia ini. Untuk menguasainya, kamu harus bisa melampaui batasan fisikmu dan membuka pikiranmu terhadap hal-hal yang tidak terlihat. Angin tidak pernah terikat pada satu tempat atau waktu. Ia selalu bergerak, mengalir dengan bebas. Jadi, bagaimana kamu akan menghadapinya? Damar menggenggam erat tangannya, berusaha untuk tetap berdiri kokoh meskipun angin itu semakin kuat. Ia merasakan bagaimana tubuhnya terbawa angin. Namun ia berusaha untuk tetap tenang. Ia tahu bahwa untuk mengatasi angin ini, ia harus berhenti melawan dan mulai mengalir bersama angin itu. Angin yang awalnya terasa sangat kuat dan menakutkan, kini mulai ia rasakan sebagai kekuatan yang harus dipahami, bukan dilawan. Damar menarik napas dalam-dalam, merasakan udara segar yang bergerak di sekitarnya. Ia mulai membiarkan angin itu menyentuh setiap bagian tubuhnya, merasa bahwa ia bisa beradaptasi dengan aliran angin yang terus berubah. Dengan perasaan yang lebih tenang, Damar mulai bergerak seiring dengan angin itu, mengikuti pola aliran udara yang berputar. Ia mulai mengarahkan dirinya ke arah yang berbeda, memanfaatkan angin yang datang dengan kekuatan yang tidak bisa dihentikan. Namun, ia juga menyadari bahwa angin ini sangat licin dan tidak dapat diprediksi. Dalam sekejap, angin itu bisa berubah arah, dan jika ia tidak berhati-hati, ia bisa terhempas ke dalam jurang yang tidak terlihat. Damar merasakan ketegangan itu, namun ia tidak menyerah. Ia harus lebih fleksibel, lebih mengikuti arus angin yang membawa perubahan setiap saat. Secara perlahan, Damar mulai melihat bagaimana angin itu tidak hanya menggoyahkan tubuh fisiknya, tetapi juga menguji keberanian dan keteguhannya. Ia merasa angin itu membawa pesan, mengajarkannya untuk tidak hanya bersikap pasif, tetapi juga untuk bergerak dengan hati-hati, memanfaatkan kesempatan yang ada. Angin tidak selalu datang dengan kekuatan yang merusak. Ia juga bisa memberikan jalan bagi mereka yang mampu mendengarkan dan merasakannya. Damar merasa tubuhnya semakin ringan seiring ia beradaptasi dengan aliran angin itu. Ia mulai melangkah dengan lebih lincah, seolah angin itu menjadi bagian dari dirinya, membimbing setiap gerakan yang ia lakukan. Makhluk angin muncul di hadapannya. Sosok yang terbuat dari angin itu sendiri. Tubuhnya berbentuk kabut yang terus berubah, tak terikat oleh bentuk apapun. Matanya, yang berkilauan dengan cahaya yang hampir tak terlihat, menatap Damar dengan tajam. Angin itu semakin kencang, berputar mengelilingi Damar, memaksanya untuk bergerak cepat dan mengikuti pola yang tidak bisa diprediksi. Damar tahu bahwa makhluk ini adalah ujian terakhir yang harus ia lewati untuk menguasai angin. Dengan hati yang mantap, Damar memusatkan pikirannya. Ia tidak lagi melawan angin itu, melainkan bergerak bersama angin, mengikuti setiap perubahan yang terjadi di sekitarnya. Ia merasakan setiap hembusan angin membawa perubahan, namun ia juga tahu bahwa ia harus beradaptasi dengan cepat jika tidak ingin terbawa ke arah yang salah. Ia mulai melompat, berputar, dan bergerak dengan lincah, seolah-olah tubuhnya dan angin itu menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan. Damar merasa ada sebuah kekuatan baru yang mulai mengalir melalui dirinya, kekuatan yang mengarahkannya untuk bergerak lebih bebas, lebih luas, dan lebih bijaksana. Setelah beberapa saat, angin itu mulai mereda, dan makhluk angin itu menghilang. Damar berdiri di tengah-tengah arena yang kini tenang, merasakan angin yang lembut menyapu wajahnya. Ia tahu bahwa ujian angin itu telah berhasil ia lalui dengan bijaksana. Ia telah belajar bahwa untuk mengendalikan angin, seseorang harus belajar untuk memahami kebebasan dan fleksibilitas, serta kemampuan untuk bergerak sesuai dengan perubahan yang terjadi di sekelilingnya. Ujian ini mengajarkan Damar bahwa kehidupan ini penuh dengan perubahan yang tak terduga, dan hanya dengan mengalir bersama perubahan itulah ia bisa menemukan kekuatan sejati. Wanita itu muncul kembali di hadapannya, dengan senyuman yang menggambarkan kepuasan. "Kamu telah berhasil melewati ujian angin," katanya dengan suara yang lembut. "Kamu telah belajar untuk memahami angin, untuk bergerak dengan kebebasan dan fleksibilitas. Sekarang, kamu telah siap untuk ujian terakhir yang akan menguji seluruh kemampuanmu." Damar mengangguk, merasa bahwa meskipun ia telah berhasil melewati 2 ujian, ujian terakhir yang akan datang tentu lebih menantang. Namun, ia merasa siap untuk menghadapi segala sesuatu yang akan datang, karena kini ia tahu bagaimana cara menghadapi setiap elemen dengan ketenangan dan kebijaksanaan. Setelah mengatasi ujian angin yang begitu menguji kelincahan dan fleksibilitasnya, Damar merasa semakin yakin akan kemampuannya untuk melewati segala halangan yang datang.
Namun, ia tidak bisa menutup mata dari kenyataan bahwa ujian terakhir, ujian tanah, adalah ujian yang paling menantang. Tanah adalah elemen yang paling nyata, yang paling solid, yang paling berhubungan dengan kedalaman dan fondasi. Tanah adalah kekuatan yang tidak bisa dilawan dengan kekuatan semata, tetapi dengan kebijaksanaan dan pemahaman tentang keseimbangan alam. Tanah juga adalah simbol dari segala yang kekal, yang membentuk kehidupan, tetapi juga bisa menghancurkan segalanya dengan kekuatan yang luar biasa. Dalam diam, Damar sudah mulai merasa ada ketegangan yang berbeda di udara, sebuah ketegangan yang mengisyaratkan bahwa ujian kali ini tidak akan mudah. Wanita itu muncul lagi di hadapannya, dengan wajah yang penuh keheningan, namun di balik tatapannya, Damar bisa merasakan kedalaman dari makna ujian yang akan dihadapi. "Damar," kata wanita itu dengan suara yang lebih berat, "sekarang, kamu akan menghadapi ujian terakhir, ujian tanah." Tanah adalah elemen yang berbeda dari api, air, dan angin. Tanah tidak bergerak dengan mudah. Ia tidak bisa dikuasai dengan emosi yang terburu-buru. Tanah memerlukan ketekunan, kesabaran, dan kedalaman pemahaman yang lebih jauh. Tanah adalah kekuatan yang menyatu dengan waktu, yang memberi kehidupan dan sekaligus bisa merenggutnya. Kamu harus belajar untuk berdamai dengan kenyataan bahwa tanah adalah dasar segala sesuatu, namun ia juga bisa menelan segalanya jika kamu tidak mengerti cara menghadapinya. Setelah itu, tanah di sekitar Damar mulai berguncang dengan sangat kuat. Secara perlahan, sebuah jurang besar terbuka di bawah kakinya, memperlihatkan kedalaman yang tak terhingga. Damar bisa merasakan getaran tanah yang mengalir melalui kakinya, sebuah kekuatan yang sangat kuat, namun menakutkan. Dalam sekejap, sebuah gunung pasir besar muncul dari bawah tanah, seolah-olah tanah itu sendiri menghidupkan kekuatan yang tidak terbayangkan. Sebuah suara menggelegar terdengar dari dalam tanah, menggetarkan udara di sekelilingnya. Makhluk besar yang terbuat dari tanah dan batu muncul dari kedalaman jurang. Matanya berkilauan dengan kilatan cahaya merah yang menakutkan. Makhluk itu menyerang Damar dengan kekuatan yang luar biasa. Tanah dan batu-batu besar terlempar ke udara, mengarah ke Damar dengan kecepatan yang mengerikan. Setiap gerakan makhluk itu membuat tanah di sekitarnya retak dan bergetar. Damar merasa tubuhnya terhantam oleh guncangan dari setiap serangan, dan ia tahu bahwa hanya dengan kecepatan dan kekuatan fisik, ia tidak akan bisa bertahan lama. Ia harus memikirkan cara untuk menghadapinya. Tanah ini tidak bisa dilawan hanya dengan kekuatan. Tanah ini menuntut sesuatu yang lebih dalam, pemahaman akan keseimbangan dan kesabaran. Wanita itu terlihat menyaksikan dengan seksama, namun ia tidak memberikan petunjuk lebih lanjut. Damar tahu bahwa ia harus bertindak sendiri. Dengan penuh keberanian, ia mulai berjalan perlahan mendekati makhluk dari tanah itu. Dalam hatinya, ia tahu bahwa tanah ini tidak akan bisa dipaksa. Ia harus mencari cara untuk bekerja dengan tanah, bukan melawan tanah. Setiap langkah yang ia ambil, ia mencoba merasakan energi yang mengalir melalui tanah, berusaha memahami kekuatan yang tersembunyi di dalamnya. Dalam setiap sentuhan tanah, Damar mulai merasakan sebuah kebijaksanaan yang tidak terlihat, sebuah pemahaman bahwa tanah itu tidak bisa dipisahkan dari dunia ini. Ia harus merangkul tanah dengan penuh rasa hormat dan pengertian. Dengan hati yang lebih tenang, Damar mulai bergerak dengan lebih hati-hati. Ia menghindari serangan-serangan batu besar yang datang menghampirinya, namun ia tidak melarikan diri. Sebaliknya, ia bergerak lebih dekat ke makhluk itu, menunggu saat yang tepat. Damar mulai merasakan tanah yang ada di sekitarnya mengalir dengan cara yang berbeda. Tanah itu tidak hanya keras dan tak tergoyahkan. Ia juga memiliki aliran, pergerakan yang lebih lembut, jika Damar bisa mengarahkannya. Tanah, sebagaimana ia pelajari, adalah elemen yang memiliki potensi untuk membangun dan menghancurkan. Untuk itu, Damar mulai memusatkan energinya pada tanah itu, mencoba membimbingnya, menggunakan kekuatan yang dimilikinya untuk mengalirkan energi tanah dengan cara yang lebih harmonis. Tanpa diduga, Damar mengangkat tangannya, dan tanah di sekitar makhluk itu mulai bergerak mengikuti gerakan tangannya. Seiring dengan gerakan yang semakin mantap, Damar mulai mengendalikan tanah yang ada di sekelilingnya, mengarahkannya untuk membentuk barikade yang dapat melindunginya dari serangan makhluk itu. Ia merasa ada kekuatan yang mengalir melalui tubuhnya, menghubungkannya dengan inti bumi. Tanah itu, yang semula keras dan tak tergoyahkan, mulai berubah menjadi alat yang ia gunakan untuk mengendalikan situasi. Dalam sekejap,
Damar memanfaatkan tanah itu untuk memenjarakan makhluk besar tersebut, membentuk dinding-dinding yang mengurungnya dalam tanah yang erat. Makhluk itu berusaha melepaskan diri dengan kekuatan luar biasa, namun Damar tidak berhenti. Ia menambahkan lapisan tanah lain, semakin menguatkan cengkeramannya. Dalam setiap gerakan, ia merasa tanah itu tidak lagi menjadi musuh, tetapi menjadi bagian dari dirinya, bagian dari kekuatan alam yang harus dipahami dan dihormati. Makhluk itu akhirnya berhenti melawan, terperangkap dalam kekuatan tanah yang Damar kendalikan. Tanah yang semula mengancam telah berubah menjadi pelindung, sebuah pelajaran berharga tentang keseimbangan dan keharmonisan antara kekuatan dan ketenangan. Wanita itu muncul di hadapannya. Senyum di wajahnya menunjukkan rasa bangga yang tak terbantahkan. "Kamu telah berhasil, Damar," katanya. "Kamu telah mengatasi ujian tanah, ujian yang paling berat dan paling mendalam. Tanah tidak bisa dipaksa, ia harus dihargai dan dipahami. Kamu telah menunjukkan bahwa kekuatan sejati datang dari pengertian dan kebijaksanaan, bukan hanya dari kekuatan fisik. Sekarang, kamu telah siap untuk melangkah lebih jauh dalam perjalananmu." Damar berdiri tegak, merasakan kekuatan tanah yang masih mengalir dalam dirinya. Ia tahu bahwa perjalanan ini belum berakhir, dan ujian-ujian berikutnya pasti akan lebih berat. Namun, dengan pemahaman baru yang ia peroleh tentang setiap elemen, ia merasa lebih siap untuk menghadapi tantangan yang akan datang. Setelah melewati berbagai ujian yang menguji kekuatan, kesabaran, dan kebijaksanaannya, Damar merasa bahwa perjalanan yang ia tempuh selama ini semakin mendekati sebuah kebenaran yang telah lama tersembunyi. Ia kini berdiri di hadapan sumur tua yang selama ini menjadi pusat dari segala misteri di desa. Sumur yang tak pernah kering, meski musim kemarau panjang melanda. Sumur yang airnya tetap jernih walaupun bencana datang bertubi-tubi. Tidak ada seorang pun yang tahu bagaimana sumur ini bisa tetap bertahan. Tetapi ada sesuatu yang lebih dalam daripada sekadar air yang terus mengalir. Damar menatap ke dalam sumur itu, melihat pantulan dirinya sendiri di permukaan air yang begitu tenang. Seolah-olah ada sesuatu yang menatap balik ke arahnya dari dalam kedalaman sumur tersebut. Wanita penjaga sumur yang selama ini mendampinginya muncul di belakangnya. Matanya memancarkan kebijaksanaan yang sulit diungkapkan dengan kata-kata. "Damar," katanya, "kamu telah melewati ujian-ujian yang menguji jiwa dan raga. Namun, perjalananmu belum usai. Kini, saatnya kamu mengetahui rahasia yang telah disimpan dalam sumur tua ini selama berabad-abad. Rahasia yang hanya bisa diungkap oleh mereka yang benar-benar memahami keseimbangan dunia." Suaranya begitu lembut, tetapi dalam setiap kata-katanya terdapat bobot yang begitu dalam. Damar mengangguk pelan, mencoba memahami bahwa jawaban yang ia cari tidak akan datang dengan mudah, melainkan harus ia temukan sendiri di dalam sumur itu. Damar mendekatkan wajahnya ke tepi sumur, mencoba melihat lebih dalam. Namun, yang ia lihat bukan hanya air yang mengalir, melainkan bayangan-bayangan samar yang bergerak di dalamnya. Tiba-tiba, sebuah angin kencang bertiup, dan dari dalam sumur muncul kilatan cahaya yang membentuk simbol-simbol kuno di udara. Damar terkejut, tetapi ia tidak mundur. Sebaliknya, ia membiarkan dirinya larut dalam pancaran cahaya itu, membiarkan dirinya merasakan energi yang keluar dari sumur tua tersebut. Perlahan, ia mulai melihat gambaran-gambaran yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya, sebuah masa lalu yang telah lama terlupakan. Dalam penglihatannya, ia melihat desa ini di masa lampau, sebelum sumur ini ada. Tanahnya kering, pepohonannya layu, dan penduduknya hidup dalam penderitaan karena kekeringan yang tak kunjung usai. Orang-orang berdoa, memohon pertolongan dari langit, tetapi hujan tak kunjung turun. Hingga suatu hari, seorang lelaki tua datang dari jauh, membawa sebuah tongkat yang terbuat dari kayu hitam. Ia mengetuk tanah dengan tongkatnya, dan dari tempat yang ia pukul, muncullah sebuah mata air yang mengalir deras. Mata air itu kemudian menjadi sumur yang tak pernah kering, menjadi sumber kehidupan bagi desa yang hampir punah itu. Namun, di balik berkah itu, ada sebuah pengorbanan besar yang harus dilakukan. Lelaki tua itu, yang ternyata bukan manusia biasa, menyerahkan jiwanya untuk menjaga sumur tersebut. Ia menjadi roh penjaga yang mengikat dirinya dengan aliran air, memastikan bahwa sumur ini tidak akan pernah mengering, selama penduduk desa hidup dengan kejujuran dan kebaikan. Jika keserakahan menguasai mereka, jika hati mereka dipenuhi dengan kebencian dan nafsu duniawi, maka air sumur ini akan berubah menjadi racun, dan desa ini akan kehilangan berkah yang telah diberikan kepadanya.
Damar tersentak dari penglihatannya. Napasnya tersengal. Ia menatap wanita yang berdiri di sampingnya, dan untuk pertama kalinya, ia menyadari sesuatu yang selama ini tersembunyi. Wanita itu bukanlah manusia biasa. Ia adalah perwujudan dari roh penjaga sumur, sosok yang selama ini menjaga keseimbangan air kehidupan di desa ini. Damar berbisik, tetapi wanita itu tersenyum lembut. Aku adalah bagian dari sumur ini, Damar. Aku telah ada di sini sejak awal, menjaga agar air ini tetap menjadi berkah bagi mereka yang hidup di desa ini. Namun, keseimbangan itu kini terganggu. Ada orang-orang yang menginginkan air ini bukan untuk kehidupan, tetapi untuk kekuasaan. Jika itu terjadi, sumur ini akan kehilangan kesuciannya, dan desa ini akan kembali mengalami kekeringan seperti di masa lalu. Damar memahami apa yang dikatakan wanita itu. Ia telah melihat sendiri bagaimana beberapa orang mulai memanfaatkan air sumur ini untuk kepentingan pribadi, menjualnya dengan harga mahal, menguasai sumber air untuk memperkaya diri mereka sendiri. Air yang seharusnya menjadi berkah bagi semua orang kini, mulai dijadikan alat kekuasaan. Jika hal ini terus berlanjut, sumur ini akan kehilangan keajaibannya, dan bencana besar akan menimpa desa. Damar sadar bahwa ia tidak bisa membiarkan hal ini terjadi. Ia telah melewati berbagai ujian untuk memahami arti keseimbangan, dan kini saatnya ia bertindak untuk melindungi sumur tua ini dari ancaman yang semakin nyata. Namun, menjaga keseimbangan bukanlah tugas yang mudah. Damar harus menghadapi orang-orang yang telah dikuasai oleh keserakahan. Ia tahu bahwa mereka tidak akan mendengarkan kata-kata dengan mudah. Mereka hanya akan memahami kekuatan, dan itu berarti Damar harus menggunakan segala yang telah ia pelajari untuk menghentikan mereka sebelum semuanya terlambat. Ia menatap sumur tua itu sekali lagi, kali ini dengan tekad yang lebih kuat di dalam hatinya. Ia tahu bahwa di dalam sumur ini bukan hanya air biasa, tetapi juga sejarah, jiwa, dan keseimbangan dunia yang harus dijaga. Angin bertiup pelan, membawa bisikan lembut dari sumur tua yang seolah berbicara langsung kepadanya. Jaga keseimbangan ini, Damar. Suara wanita itu terdengar samar. Karena jika sumur ini mengering, maka desa ini akan kehilangan masa depannya. Damar mengepalkan tangannya, mempersiapkan diri untuk menghadapi tantangan terakhir yang akan menentukan nasib sumur tua ini. Ia tahu bahwa ini bukan sekadar pertempuran untuk air, tetapi pertempuran untuk menjaga keseimbangan yang telah diwariskan sejak zaman dahulu. Dengan langkah mantap, Damar meninggalkan sumur tua itu untuk pertama kalinya setelah mengetahui rahasia di balik keberadaannya. Ia tidak tahu seberapa besar tantangan yang akan ia hadapi, tetapi satu hal yang pasti, ia tidak akan membiarkan sumur ini jatuh ke tangan orang-orang yang hanya ingin mengeksploitasinya. Ia akan berjuang, tidak hanya dengan kekuatan, tetapi juga dengan kebijaksanaan yang telah ia pelajari dari setiap ujian yang ia lalui. Perjalanan Damar belum berakhir, tetapi ia kini tahu apa yang harus ia lakukan untuk memastikan bahwa air kehidupan ini tetap mengalir untuk generasi yang akan datang. Damar melangkah dengan mantap menuju pusat desa, di mana beberapa pemimpin dan orang-orang kaya telah menguasai sumber air sumur tua itu. Dalam hatinya, ia memikul beban yang luar biasa. Beberapa bulan telah berlalu sejak ia pertama kali mempelajari rahasia di balik sumur ini, namun kini, saatnya untuk mengambil tindakan yang tidak dapat dihindari. Air dari sumur tersebut bukan hanya merupakan sumber kehidupan bagi mereka yang tinggal di desa, tetapi juga lambang dari kebenaran dan keseimbangan yang telah dijaga oleh leluhur mereka selama berabad-abad. Dengan langkah tegap, Damar mendekati balai desa yang menjadi tempat pertemuan mereka yang berkuasa. Di dalam balai, suara riuh rendah terdengar. Beberapa orang berdebat keras tentang bagaimana mereka akan memanfaatkan air sumur untuk memperluas kekuasaan dan memperkaya diri mereka. Beberapa sudah mulai menandatangani kontrak dengan pedagang dan pihak luar untuk menjual air tersebut dengan harga tinggi, sementara yang lain mulai berbisnis dengan lahan yang diambil dari kawasan sekitar sumur. Damar bisa merasakan hawa panas yang memancar dari ruangan itu, bukan karena api yang menyala, tetapi dari hawa nafsu dan keserakahan yang mulai membakar hati mereka. Semuanya tampak gelap, dan Damar tahu bahwa ia harus membawa mereka kembali ke jalur yang benar, meskipun itu akan memerlukan lebih dari sekadar kata-kata bijaksana. Ketika Damar melangkah masuk ke dalam balai, para pemimpin dan pedagang itu menoleh, melihat sosok pemuda yang telah lama menghilang. Matanya menatap tajam, tetapi ada kedamaian yang datang dari dalam dirinya, seolah-olah ia telah siap menghadapi apapun yang datang. "Damar,"
Salah seorang pemimpin desa berkata dengan nada sinis, "Kamu kembali juga. Apa yang kamu inginkan? Bukankah kamu sudah cukup mengetahui bahwa air ini bisa mendatangkan keuntungan besar bagi kita semua?" Damar tidak berkata apa-apa. Sebaliknya, ia berjalan lebih dekat, menghampiri pusat ruang balai itu. "Air itu bukan milikmu untuk diperjualbelikan," serunya, suaranya menggema di seluruh ruangan. "Air itu adalah berkah yang diberikan oleh leluhur kita, bukan untuk memenuhi keserakahan atau ambisi pribadi. Jika kita terus menggunakan air itu untuk kepentingan sendiri, maka kita akan kehilangan segala yang kita miliki." Suara Damar begitu tenang, tetapi setiap kata yang keluar dari mulutnya membawa bobot yang tak terduga. Ia melihat para pemimpin itu saling bertukar pandang, dan beberapa dari mereka tampak mulai ragu. Namun, ada juga yang tidak tergerak sedikit pun oleh kata-katanya. Mereka yang sudah terlanjur memanfaatkan air sumur itu untuk kepentingan pribadi tidak mudah diyakinkan oleh perkataan seorang pemuda. Seorang pemimpin yang tampaknya sudah terlalu jauh terjerat dalam keserakahan berdiri dan berkata, "Kamu hanya seorang anak muda yang tidak tahu apa-apa tentang dunia ini. Kami adalah mereka yang tahu bagaimana cara membuat kekayaan dari sumber daya ini. Kamu tidak mengerti betapa berharganya air ini bagi kita semua. Jika kamu terus menghalangi, kami tidak akan ragu untuk mengusirmu." Damar tidak gentar. Matanya menatap tajam, dan ia bisa merasakan energi yang mengalir dari dalam dirinya. "Aku mengerti lebih banyak dari yang kau kira," jawabnya. "Aku tahu bahwa jika kalian tidak berhenti, sumur ini akan kehilangan kesuciannya. Dan ketika itu terjadi, bukan hanya air yang akan mengering, tetapi seluruh kehidupan di desa ini akan runtuh. Keseimbangan yang telah lama dijaga akan hancur." Suasana di dalam ruangan menjadi semakin panas. Mereka yang mendengarkan Damar mulai merasa ragu, tetapi yang lainnya semakin yakin bahwa mereka telah membuat keputusan yang benar. Damar tahu bahwa kata-kata tidak akan cukup untuk meyakinkan mereka. Sesuatu yang lebih besar harus terjadi untuk mengembalikan kedamaian dan keseimbangan kepada desa ini. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Damar berjalan menuju pintu keluar. Matanya tidak teralihkan dari setiap orang yang hadir di balai tersebut. Pada saat ia berada di luar balai, suara langkah kaki yang berat terdengar di belakangnya. Sebuah suara keras memanggil namanya. "Damar!" Itu adalah suara wanita penjaga sumur yang selama ini menemaninya. Damar menoleh, dan ia melihat wanita itu muncul dari kegelapan malam. Sosoknya bercahaya dalam cahaya bulan yang memantul dari sumur tua. "Saatnya telah tiba," katanya dengan suara yang hampir berbisik. "Kamu harus menghadapi mereka, Damar. Kekuatanmu yang sejati terletak pada kemampuanmu untuk mengembalikan keseimbangan yang telah hilang." Damar mengangguk, dan untuk pertama kalinya, ia merasakan sebuah kekuatan yang sangat besar mengalir melalui tubuhnya. Tanpa kata-kata, ia melangkah kembali ke balai, namun kali ini dengan cara yang berbeda. Dalam dirinya, ia menyadari bahwa ia bukan hanya seorang pemuda yang mencari kebenaran, tetapi ia adalah bagian dari sesuatu yang jauh lebih besar. Ia adalah penjaga keseimbangan antara manusia dan alam. Dengan setiap langkahnya, tanah di bawah kakinya bergetar, dan udara di sekitarnya terasa berdesir. Tiba-tiba, di hadapannya muncul bayangan lelaki tua yang pertama kali membawa tongkatnya ke tempat ini, menghadirkan air dari kedalaman bumi. "Damar," kata suara lelaki tua itu, "keseimbangan ini ada di tanganmu. Kau adalah penentu hidup dan matinya desa ini." Dengan penuh keyakinan, Damar kembali memasuki balai, kali ini diiringi oleh kekuatan yang tak terlihat namun terasa sangat kuat. Seperti angin yang berhembus, ia membawa ketenangan yang luar biasa. Damar berbicara sekali lagi, suaranya bergema, menembus hati mereka yang hadir. "Jika kalian memilih untuk mengorbankan keseimbangan demi kekayaan, maka kalian akan merasakan akibatnya. Sumur ini bukan sekadar sumber air, tetapi jiwa dari desa ini. Jika kalian merusaknya, maka semuanya akan hilang." Dan dengan itu, terjadilah perubahan. Perlahan, satu persatu, orang-orang yang sebelumnya ragu mulai menurunkan pandangannya, merasakan sebuah kesadaran yang tumbuh di dalam hati mereka. Mereka yang telah lama terperangkap dalam keserakahan kini, mulai merasakan ketakutan yang mendalam akan konsekuensi dari tindakan mereka. Dalam sebuah momen yang tak terduga, air dari sumur tua itu berkilau, membentuk lingkaran cahaya yang menyelimuti balai desa. Mereka semua terdiam,
menyadari bahwa Damar benar. Keseimbangan ini lebih penting daripada apapun yang bisa mereka peroleh. Dengan kekuatan yang dimilikinya, Damar mengakhiri pertemuan itu, memastikan bahwa desa ini akan kembali hidup dalam kedamaian, dan air sumur tua itu tetap menjadi berkah bagi mereka yang menghormati dan menjaga keseimbangan. Perjuangannya telah mengembalikan kedamaian, dan dengan itu, Damar tahu bahwa ia telah mengubah takdir desa ini untuk selamanya.